mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama alat tulis, yang kedua ada jam, media lembar balik dan kotak sampah. Oke Ibu, silakan masuk. Selamat datang Ibu, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Maria Afriani yang saat ini sedang tugas jaga nih. Di sini tujuannya saya akan menjelaskan mengenai ini Ibu, tanda bahaya kehamilan. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya suami dan keluarga itu siap siaga, siap antar dan jaga. Nanti kalau terjadi tanda-tanda bahaya, segera langsung ke fasilitas kesehatan. Mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Mencuci tangan dengan apa? Menjaga privasi klien dengan menutup tirai dan menutup pintu. Ibu, sekarang Ibu ada keluhan apa nih? Nggak ada itu. Oh, nggak ada keluhan ya Ibu ya? Apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang tanda-tanda bahaya kehamilan Bu? Ya, sedikit tahu. Sedikit tahu, misalkan apa itu Ibu? Ya, tanda-tanda bahaya kehamilan. Ada kayak pusing, gitu, apa pertanda darah tinggi atau gimana? Oh, gitu. Oh iya Ibu. Saya akan menjelaskan tanda bahaya selama kehamilan nih Ibu ya. Ada tanda bahaya kehamilan itu trimester 3 atau menjelang persalinan itu, yaitu ada preeklamsi. Nah, preeklamsi itu tensinya tinggi, ditandai dengan pandangan kabur dan pusing biasanya gitu. Terus gerakan bayi berkurang, perdarahan pervaginam, perdarahan ada di sini Bu, ada tanda-tanda bahayanya di sini. Yang pertama perdarahan, yang kedua bengkak kaki dan tangan raja disertai dengan sakit kepala disertai dengan kejang. Ini tanda-tanda preeklamsi ya Bu ya. Biasanya nggak sampai dengan kejang, bengkak kaki, sakit kepala, tensinya tinggi. Nah, terus yang kedua demam tinggi. Yang ketiga, keluar air ketuban sebelum waktunya. Kalau pas waktunya itu namanya tanda-tanda persalinan. Kalau sebelum waktunya termasuk tanda bahaya kehamilan Ibu. Nah, gerakan bayi berkurang dari biasanya. Gerakan bayi berkurang dari biasanya. Terus Ibu mual, muntah terus, tidak mau makan ya. Saya akan bacakan tentang dikat aja nanti ya. Kalau di sini dijelasin lagi, di sini dijelasin lagi. Tanda-tanda preeklamsi yaitu pandangan mata kabur, sakit kepala yang berat dan menekan, nyeri ulu hati, bengkak pada muka dan tangan. Bahayanya yaitu nanti bisa menyebabkan kejang dan kematian Bu. Makanya kalau terjadi pusing atau pandangan kabur langsung periksa ke tenaga kesehatan ya. Nah, terus gerakan bayi berkurang yang seperti dijelaskan tadi. Gerakan bayi berkurang yaitu kurang dari 10 kali per 12 jamnya. Biasanya tuh dalam 1 jam itu gerakannya 1 kali, 2 kali itu normalnya kayak gitu. Tapi kalau dia dalam 10 kali, dalam 12 jam gerakannya kurang dari 10 kali, itu masuk tanda-tanda bahaya kehamilan. Ibu harus segera periksa gitu. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang perdarahan yang keluar dari alat kelamin ya Bu ya. Nah, kalau sudah ada bercak darah itu ada kemungkinan dia dari solusio plasenta atau plasenta previa. Saya akan menjelaskan itu ya Bu ya. Nah, kalau solusio plasenta itu dan perdarahan disertai dengan nyeri perut. Itu area-area itu buka gitu loh Bu, jadinya keluar darah. Nah itu harus dilihat dari USG. Terus kalau plasenta previa itu area-area nutupi jalan lahir, jadi dia rawan untuk perdarahan. Area-area nutupi jalan lahir, jadi itu memang nggak bisa lahir normal, tergantung jenisnya. Ada plasenta previa
marginalis, ada placenta previa totalis, itu harus dilihat lewat USG. Pokoknya kalau ada tanda bahaya, misalkan ada perdarahan, udah langsung ke fasilitas kesehatan terdekat saja. Itu kan masuk tanda-tanda bahaya kehamilan. Iya. Nah, terus yang kedua, ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya. Keluar air dari jalan lahir. Nah, kalau udah ada keluar air dari jalan lahir, langsung saja periksa karena menyebabkan kalau misalkan nih ada sebuah diibaratkan ya Bu ya, ada sebuah perut ini diibaratkan balon. Nah, bayinya ada di dalam, terus ada selaput air ketubannya. Terus kalau selaputnya itu pecah, airnya kan keluar. Nah, airnya keluar ini kan ada lubangnya. Kalau misalkan nggak segera periksa, si air ketuban ini itu bisa masuk ke situ, jadi rawan infeksi. Terus yang kedua, bayinya jadi gawat janin bayinya karena air ketubannya udah keluar itu terjadi gawat janin. Bisa menyebabkan kematian pada bayi, gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terus apakah Ibu sudah pernah mengalami tanda-tanda seperti ini? Belum. Oh iya. Belum ya Bu ya? Belum. Iya, jangan sampai nih Bu Iya. kejadian seperti ini. Jadi suami dan ibu harus siap siaga, misalkan ada tanda-tanda bahaya kehamilan, langsung segera periksa. Dari penjelasan saya yang tadi tentang bahaya kehamilan, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang pertanyaan? Kalau misalnya muntah itu gimana putihnya? Muntah Iya. muntah terus-terusan ya. Iya. Kalau mual muntah pada trimester awal kehamilan itu kan sesuatu yang normal. Kalau nggak mengganggu aktivitas atau cuma mual muntah sedikit itu dia fisiologis karena memang mual muntah biasa. Tapi kalau mual muntahnya sampai mengganggu dan berkali-kali sampai nggak bisa makan sama sekali, ya harus segera ke fasilitas kesehatan. Kalau mual muntahnya sampai berkali-kali, nanti dia kalau nggak ke periksa nanti bisa dehidrasi gitu. Kalau cuma mual muntah biasa, mual-mual atau muntah sedikit pada awal kehamilan itu nggak apa-apa. Tapi yang bahaya itu kalau pada trimester ketiga terus masih mual muntah kan udah harus segera periksa gitu. Terima kasih Bu Iya, Trina. melakukan pencatatan dan pelaporan pada lembar kerja. Ya, terima kasih ya Bu Trina. Oh ya.